Eh, 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 eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan membahas masalah live TikTok kemarin yang rame itu ya, yang sempat rame sampai sekarang mungkin masih rame. Jadi live jualan tanah 1 sendok. Captionnya itu jualan tanah 1 sendok. Kemudian ini bukan tanah sengketa, tanah sendiri. Dan itu yang nonton itu rame sekali. Kemudian ada lagi yang kemarin itu jualan beras 5 butir. Itu live jualan beras 5 butir itu juga rame yang nonton. Dan itu jadi rame perbincangan di grup-grup afiliat pemula, afiliator itu ya. Grup-grup afiliat, pokoknya grup afiliat di FB itu rame jadi perbincangan. Ada yang komen menghujat, wah TikTok itu kayak gitu malah bagus ya, gini-gini yang bikin beneran malah jelek, dukungan TikTok seperti itu. Bukan, jangan ya, sementara jangan ya Dik ya, jangan komentar seperti itu. Kita harus selalu berpikiran positif. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya dari segi positifnya saja. Jadi memang di semua platform sosial media itu kita dituntut untuk kreatif ya, untuk lebih kreatif ya, melakukan inovasi kreativitas seperti itu. Kalau kita jualan di TikTok cuma nampilkan barang terus ngoceh gini-gini barangnya seperti ini, itu kan zaman dulu waktu ya awal-awal adalah jualan seperti itu, kayak jualan di pasar itu loh, kayak jualan di pasar kalau pas di pasaran itu ya, kalau di Jawa ada kan pasar yang 5 hari sekali rame gitu kan, jualan ini barang ini harganya ini, ayo Bapak Ibu segera dibeli ini. Viewsnya dikit kalau jualan seperti itu, makanya mungkin dia yang punya live itu berinovasi, melakukan inovasi seperti itu biar ramai. Pertama, dia itu nggak peduli laku atau enggak peduli, yang penting dapat traffic dulu. Kalau di sosial media itu kan traffic itu penting ya. Di sosmed, jualan di sosmed itu traffic itu penting, mendatangkan traffic itu penting, karena algoritma sistem daripada sosial media ya, TikTok, Shopee affiliate di YouTube itu ketika pengunjung banyak, itu akun terbaca aktif dikunjungi orang banyak. Jadi ya seperti manusia lah, kalau toko itu banyak dikunjungi orang, yang lain itu juga pasti berpikiran bahasanya warungnya itu berarti rame, enak. Nah, maksudnya semakin rame tokonya, semakin rame warungnya, semakin rame channelnya, gampangnya seperti itu. Kan juga ada ya orang yang melirik, istilahnya ada orang yang datang mau nitip ini Bu dagangan ini, misalnya kalau di warung seperti ini. Nah, di sisi sosial media, di channel TikTok, channel YouTube itu seperti itu. Kalau ramai pasti dilirik YouTube-nya bagaimana nanti bisa dikembangkan, kemudian bisa dimasuki iklan seperti itu. Nah, kalau di TikTok ya sama sih sebenarnya. Cuma bedanya kalau di TikTok itu yang konyol-konyol seperti itu sekarang malah ramai. Live yang konyol-konyol seperti ini, yang serius-serius itu malah tidak ada penonton. Itu loh teman-teman, yang serius-serius itu malah tidak ada penontonnya. Jadi live yang serius, nanti produknya ada semua, kita di depan kamera, pakaiannya rapi, bersih, kemudian dengan bahasa yang santun, yang sopan, nggak ada yang check out, nggak ada yang nonton. Malahan yang dicari itu yang ya live ya kocak-kocak, live yang aneh-aneh gitu, yang kita berpikiran itu ramutu yang ini live opo lah, itu malah sebenarnya yang punya value itu seperti itu. Nah, kemudian dari video-video seperti itu kita juga harus mengambil ilmunya ya, istilahnya ilmunya dari orang itu. Mungkin dia sudah bikin video yang serius, video yang bagus, capek, tidak ada yang laku, coba bikin ini malah rame. Kita ikuti selera penonton itu ya teman-teman, jangan malah menghujat TikToknya ini nggak adil, VT seperti itu, live seperti itu nggak mutu, malah di up terus. Yang nge-up itu bukan TikToknya, bukan platformnya, yang nge-up itu penontonnya. Semakin banyak penonton, semakin naik dia, gitu loh. Jadi dia pun juga sebenarnya nggak 100% niat jualan kok. Dia itu cuma cari traffic kalau menurut saya.
Dia itu cuma cari traffic, biar traffic naik, akunnya maju terus. Nah, dari itu kita jangan terus manut 100% sama aturannya TikTok. Kita itu bukan karyawannya TikTok, kita bukan budaknya TikTok. Kita itu istilahnya afiliator itu, kita itu partner lah. Kita mempromosikan TikTok, mempromosikan produknya si penjual, kita dapat untung. Kalau istilahnya kita tidak mempromosikan, kan barangnya juga tidak laku, TikTok juga tidak dapat penghasilan. Logikanya begini, TikTok itu mengkampanyekan mencari karyawan, istilahnya ya, mencari partner sebanyak-banyaknya untuk menjadi afiliator. Jadi semakin banyak barang yang terjual di marketplace-nya, kan TikTok juga dapat komisi dari marketplace-nya. Dia dapat potongan juga, potongan komisi ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau TikTok itu menerapkan aturan videonya harus ori, harus ada produknya, harus ada nampakkan muka. Pertama, secara tidak disadari, kita tidak sadar. Kalau kita menampilkan harus ada produknya, kita kan harus beli. Entah itu beli di TikTok sendiri, tapi biasanya acuannya mindset kita itu belinya harus di TikTok juga. Nah, kita beli di situ, otomatis penjualan akan keluar ke afiliator dulu. Bayangkan kalau ada berapa juta afiliator, barang yang rutin keluar akan direview oleh afiliator sendiri sudah berapa gitu loh maksudnya. Paham enggak? Maksudnya TikTok itu seperti itu. Menerapkan live harus ada produk, menerapkan VT harus ada produk, ori seperti itu maksudnya. Jadi biar ya seperti penjualan apa ya, MLM atau apa itu loh, itu kan kalau mau gabung harus beli produk dulu. Nah, otomatis kan produk terjual. Paham sampai sini? Seperti MLM itu kalau harus mau gabung memasarkan kan harus beli. Nah, bedanya kalau di TikTok kita harus bikin video lah, sarannya video yang ori dari TikTok harus maunya seperti itu. Loh, kita nggak usah dong, yang nggak ori aja bisa, kita cari celahnya kok. Kita nggak nipu, kita nggak nyuri TikTok, nggak nyuri dari TikTok, malah kita ngasih penghasilan. Kita bikin video VT tempel itu kalau laku keras, jualannya laku, kita bantu orang jualan. Kita bantu TikTok dapat komisi dari marketplace-nya. Gitu loh. Jadi terus jangan yang punya video original semua terus jadi sepi gara-gara yang bikin VT tempel-tempel samar ban aja bisa, itu nggak kerja gini-gini. Ya biarin. Yang bekerja itu bukan badannya tapi pikirannya. Ini loh. Terus kalian jangan iri yang VT bisa naik, terus yang live seperti itu aja bisa ramai. Saya udah beli capek-capek nata dekorasi seperti ini, produk-produk, ya jangan gitu ya teman-teman. Jadi kita selalu berpikir positif saja. Jadi seperti itu kita tiru, kita amati, kita modifikasi, dan janganlah berpikiran yang negatif. Terus kemarin di komen itu sampai ada yang mau melaporkan, kita report, kita laporkan. Jangan, karena begini, dia itu juga tidak merugikan siapapun toh. Dia nggak merugikan siapapun. TikTok juga nggak dirugikan sama dia. Malah dia kalau jualannya rame, TikTok itu kalau dia jualannya rame, video-videonya itu bisa FYP, jualannya banyak, TikTok dapat penghasilan dari situ loh. Dapat komisinya. Marketplace-nya juga, penjualnya di marketplace juga kebanjiran order. Jadi kita selalu berpikiran positif ya. Jadi tidak melulu harus kita patuh sama aturan-aturan seperti itu. Aturan itu cuma acuan bahwasanya standarnya seperti ini. Kalau mau dimodifikasi yang penting jangan sampai lewat pelanggaran itu. Begitu. Karena saya sudah 3 akun tak buat istilahnya eksperimen gitu ya. Video ori itu seperti apa, terus yang tidak boleh seperti apa. Nah, ini eksperimen terakhir itu sebenarnya kemarin VT tempel. Loh kok itu malah view-nya rame sekali. Malah view-nya rame daripada video original. View-nya malah rame banget.
terus kan tidak ada pelanggarannya itu ada. Jadi pelanggarannya itu kalau VT-nya screenshot-nya itu produknya ada bagian tubuh manusia. Contoh di produknya itu fotonya ada produk kacamata misalnya, baru dipakai orang, kelihatan mukanya gini, badannya, screenshot ditempel, kena itu pasti. Beneran, coba aja. Yang punya akun banyak buat nyoba-nyoba seperti itu. Kalau saya akun ada banyak, akun minimal saya aktif akun 5 buat eksperimen-eksperimen seperti itu. Kemudian ada bagian tangan, jam, screenshotnya itu promo jam gitu ya, produk jam ada tangannya gini, tak screenshot, tak tempel di video, itu juga kena. Kemudian tas lempang gini, kelihatan orangnya pakai tas gini, badannya aja nggak kelihatan mukanya, itu juga kena. Jadi pinter-pinter kita cari celah ya kalau buat video-video. Cuma ya kalau yang susah cari follower rawan. Kalau susah cari follower kan minimal untuk jadi affiliate itu 600, untuk jadi live streaming jualan live itu 1000. Ya kalau kita sih tahu triknya cari follower untuk 600 itu sehari 2 hari lah maksimal. Sombong amat. Bikin akun banyak. Jadi untuk kalian teman-teman yang susah cari follower terus bangun akunnya dari kecil, saya harapkan jangan yang aneh-aneh lah. Kalau bikin video ya video ori saja. Terus kalau live ya biasa aja produknya ditampilkan gini-gini, jangan aneh-aneh. Nanti kalau akunnya ke-banned, akunnya ke-suspend, susah lagi berkembang dan itu malah jadi males untuk bikin akun lagi. Tapi enggak apa-apa, nanti kita diskusi ya di sini ya. Saya disclaimer dulu. Saya di sini diskusi bukan menggurui, bukan berbagi ilmu, cuma berbagi pengalaman. Gitu ya teman-teman. Mungkin bisa follow akun TikTok saya, akun yang itu bukan jualan ya, itu bukan cuma akun saya gitu, akun buat pertemanan saja. Nanti mungkin bisa live bareng-bareng ngobrol masalah itu, kita tukar pengalaman, tukar pikiran sama teman-teman yang nggak bisa kita berdiskusi bersama. Boleh nanti di deskripsi nanti saya kasih linknya atau langsung tak kasih namanya, nanti dicari gitu pasti langsung ketemu. Gitu ya teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya silahkan komen di bawah atau minta dibuatkan penjelasan video apa gitu. Kalau saya bisa nanti saya buatkan, saya bisa. Karena gini, saya itu juga baru di TikTok. Cuma kalau saya modelnya memang seperti itu. Mencari celah itu loh. Sering cari-cari gitu seperti apa celahnya gini-gini saya cari. Bagaimana live tanpa produk, tanpa muka bisa. Terus dan itu ya, seperti itu ya. Ya sementara seperti itu dulu. Nanti kita sambung lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.